واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah. Oke, ini kita Mbah yang sepuh dulu nih. Ini Ustadz. Ada Ustadz ya? Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah. Surat Saba ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Mbah Pandi dulu. Maaf nih saya mood dulu ya. Oh iya sebentar. Monggo. Pak. Ini ya, silakan dibuka Pak Priyadi ini. Halo. Ini masih mood. Oh, enggak. Ya. Oh gitu. Ya. Iya. Tadi agak berisik. Oh gitu. Ya, Pak Pri mau baca duluan? Monggo silakan saya ini tadi karena berisik aja tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون
في الآخرة بالعذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نخسف بهم الأرض Jangan kol-kolah. إن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير فألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وقدر في السرد واعملوا Ani'mal sabiqat. أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Pak Bagio, monggo Pak. Mute. Pak Bagio masih mute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد
ani'mal sabiqati wa qaddir fil sardi wa'malu solihah. Pak Bagio hati-hati, ro-nya kol-kolahkan. Fisardi, ya monggo. Ani'mal sabiqati wa qaddir fis sardi wa'malu solihah. Inni bima ta'maluna basir. Sadaqallahul adzim. Pak Pri, monggo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil ya La-nya dipanjangin dikit Pak. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi wadh-dhalalil ba'id. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ardh. Inna sa'nasib bihimul arda aw nusqid alaihim kisafam minas sama. Sa-nya nggak panjang. Diulangi aja dulu Pak supaya lancar. Inna nakhsif Inna sa'nasib bihimul arda aw nusqid alaihim Wal-kolah aunus qita alaihim kisafam minas sama. Sa-nya jangan terlambat Pak. Sa-nya terlambat. Jadi kepanjangan. Kisafam minas sama. Kisafam minas Aunuskit. sama. Ulanginya dari yang enak dari aunuskit ulanginya. Aunuskit alaihim. Aunus qita alaihim kisafam minas sama. Kurang panjang Pak. Pak Pri, idgham bigunah dari yang kisafam di situ kan panjangnya 3 harokat kita ambil. Aunus qita alaihim kisafam minas sama. Inna fi dzalika laayatal likulli 'abdin munib. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla. Minna, nanya kurang panjang dikit. Minna fadla. Minna fadla. Minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa thair wa alanna lahul hatid ani amal sabiqati wa qaddir fis-sard Halo Pak Pri, tasdid. Wa qaddir fis-sardi wa'malu sholihan inni bima ta'maluna basir. Dipanjangin dikit lagi Pak, nun gunahnya tuh Pak. Inni bima ta'maluna basir. Nah, Pak Pri lambat nyambung nanya jadi basir. Jadi na-nya tuh seolah-olah 2 harokat di situ kalau lambat nyambung. Ulangi Pak. Inni bima ta'maluna basir. Hasan. Ibu, monggo Ibu Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu nuwun sewu, Bu, nuwun sewu, Bu. Jangan tergesa-gesa. Biasa aja jadi tasdidnya nanti muncul Bu kalau nggak tergesa-gesa. Monggo.
Aftaro ala Allahi kadziban am bihi Di jinnah. situ ibu pada saat kadiban itu izhar ya, jadi jelas muninya dia nunnya kelihatan tuh. Kadiban ambihi, di situ amnya ikhfa. Monggo, tiga harokat. Aftaro ala Allahi kadziban Langsung saja. Kadiban, nun bunyinya. Kadiban. Iftaro ala Allahi kadziban am Tapi jangan ditahan, bihi. Bu. Pada saat kadiban, izhar itu hanya satu harokat. Kadiban ambihi, amnya di situ 3. Ikhfa dia. Ikhfa Syafawi. Monggo. Aftaro ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Balilladzina la yu'minuna bil akhirati fil azabi Ulangi aja, Pak. La yuk ya, ataupun bil akhirati, coba dari bil akhirati. fil akhirati fil azabi wadzolalil ba'id. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard inna Ini kurang panjang. sa'nahsif Panjangkan nunnya. inna sa'nahsif bihimul ardo au nuskid Kokolah, Bu. Aunus minas sama Ibu udah kedengaran kokolahnya enggak? au nuskid Lanjut. alaihim kisafam minas sama. Ibu, di situ kan minas sama itu ada hamzah ya. Minas sama ada hamzah di situ di terakhirnya. Jadi dia disukun hamzahnya. Minas sama. Jadi ada tertekan. Alaihim kisafam minas sama. Di situ kan famnya itu kisafam minas sama. Inna fi dzalika la ayatan likulli abdim munib. Abdim munib. Sama dengan fam tadi itu. Jadi itu tuh idgham biguna. Abdim munib. Ainnya, Bu, dimunculkan ainnya yang bagus. Coba abdim munib. kurang panjang dimnya. Abdim munib. Abdim munib. Ya, asal lanjut. Walaqad ataina Dawud minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wa toir lain wa toir wa alanna lahul hati. Itu ada nun, ingat, Bu. Nun bertasdid digunakan. Wa alan 3 harokat panjangnya. Wa alanna lahul hati. Ini malasabirotin wa qaddir fisarti wa malu soliha
Inni bima ta'maluna basir. Hasan, alhamdulillah. Pak Widodo, monggo Bapak. Mut. Pak Wid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil adabi wad dalalil ba'id. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Inna sa'nakhsif bihimul Pokoknya Pak arda. dimunculkan lagi Pak. Nakhsif bihimul. Coba pokoknya. Innas nakhsif bihimul ardo au nuskidu alaihim isafam minas sama. Inna fi dzalika la ayatan likulli abdin munib. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair wa alanna Kurang panjang gunahnya. wa alanna lahul hadid. Anikmal sabigati wa qadir. Idgham biguna. Anikmal sabigati wa qadir fis sardi wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Sadaqallahul Pak Bambang Yono, monggo Bapak. Masih mute enggak? Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yarau ila ma Aftaro. Ulangi Pak. Aftaro 'ala Allah di 8. Yang 8-nya. Afalam yarau ila ma baina. Ayat 9 sebelumnya itu. Pak. Ayat sebelumnya. Oh, ayat sebelumnya. Nggih, itu 8 tuh ayat sebelumnya Pak. Oh, nggih. Aftara fil adabi wad Allah. Yang mana Bapak? Ini yang aftara 'ala Allahi kadziban. Lompat. Maaf, lompat. Aftara 'ala Allahi kadziban ambihi dina. Itu Bapak ditahan Pak. Bihi ikhfa itu di situ ditahan ya. Jinnah. Panjang-panjangin aja. Aftara 'ala Allahi kadiban ambihi jinnah balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil adabi wad dalalil ba'id. Afalam yaro ila ma baina aidim wa Jangan lambat nyambung Pak. Waktu baina jangan lambat nyambung jadi kepanjangan. Ila
Ulangi. Afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas samai Hurufnya, wal halo Pak Bambang. Hurufnya dipanjangkan. Idgham di situ idgham tuh. Mim dengan mim, idgham mimi. Monggo. wa ma khalfahum minas samai wal ard inna sya'ana Ingat lagi Bapak Guna. In Panjangin 3 harokat. inna sya'ana zimbihimul ardo au nuzqid alaihim kisafam minas sama inna fi dzalika la ayatil likulli Ulangi abdin lagi Pak. La munib ayatal. Ya ini. la ayatal likulli abdin munib walaqad ataina Balakod. Itu kol-kolah juga Pak. Sama dengan Mbak. Baju di toko ingat. walaqad ataina Kurang. Nggak muncul. Kol-kolahnya belum muncul. Qad walaqad ataina Dawuda minna fatla ya jibalu awwi bima'ahu wat tohir wa alanna lahul hadid animal sabiqati wa qandir bizzardi wa Tiu-nya kurang amalu panjang Pak. lihat Sabiqatiu. Tadi kurang panjang itu. Sabiqatiu. Di itu idgham biguna. sabiqati wa qandir bizzardi wa amalu solihah inni bima ta'maluna basir. Jangan lambat nyambung. Kemudian ainnya diperbaiki Pak. Bima ta'maluna basir. Coba. Ini panjangin. Inni bima ta'maluna basir. Pertama, naknya lambat nyambung karena di situ terhenti. Bapak jadi panjang pada. Kemudian gini, ainnya diperbaiki. Ta'malu coba ainnya biasanya Bapak dapat sudah. Ta'maluna basir. Lanjut. Jazakallah lanjut. Pak, Ibu Susi mana? Nggak hadir ya? Belum, Ini nanti. baru datang. Baru Oh, kalau gitu, iya. Atau Iya. nanti dulu nih. Pak ini dulu diisi Pak Amin dulu, ya. Oh, Setelah iya, Pak Amin, Bu. monggo. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. فَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا. Hati-hati Pak. Amin, hati-hati, jangan dilepas. Nanti kelentur. Walaqad ataina Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr
وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Bu Susi. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah falilladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Lambat nyambung, Bu. Fil adzabi, bi-nya barusan bernapas jadi panjangan. Iya kepanjangan. Falilladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Afalam yara ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Dilambatin sedikit, Bu. Dilambatkan sedikit temponya. Oh nggih. Innasya gitu. Innasya nakhsif bihimul ardo. Coba lanjut. Oh yang ini ya, yang berikutnya. Iya. Inna sya'nah fihimul arda au nusqit alaihim kisafam minas sama. Lanjut. Inna fi dzalika laayatan. Nah, jangan lambat nyambung. Inna fi dzalika laayatan likulli abdim munib. Abdim, banyak kol-kola. Likulli abdim munib. Inna fi dzalika laayatan likulli abdim munib. Pak Bagio, nuwun sewu, Pak Bagio, ininya Pak, di silent aja Pak. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa anna lahul hadid wa alanna lahul hadid. Nah, lambatin lagi sedikit lagi Bu. Lambatin sedikit lagi udah bagus nanti. Ani'mal sabighatin wa qaddir. Coba. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis. Kurang panjang Bu. Lambat. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu shalihah. Hilang apa, Ibu? Ani'mal sabighatin. Suaranya nggak ada ya? Pak Bambang? Apa mute semuanya? Enggak itu. Enggak ya? Bu Susi? Mati HP-nya mungkin. Pak Amin. Iya tuh. Apa subhanallah? Ya, peserta kurang 1. Peserta kurang 1. Tadinya 8 jadi 7 nih. Pak Broto HP-nya error. Oh, udah 8 lagi nih. 8 Nah, lagi. itu. Udah 8 lagi nih. Udah 8 lagi. Monggo mute Pak. Di saya ininya mic-nya di on-kan dulu Pak Bambang. Mic-nya silent masih. Pak Bambang, monggo. Ibu Susi. Masih silent. Tidur apa ya? Masih silent nih.
Nah, sekarang malah hilang. Mungkin error HP-nya itu. Error mungkin. Oh, ini 8 lagi udah. Nah, muncul lagi. Pak Bambang mute. Nah, ini malah ganti Pak Priyadi yang out. Nah, Pak Priyadi mute. Pak Riyadi malah Hilang lagi. Kok sunyi? Supriyadi diganti Supriyono wae. Nah, ono ning ora adi. Oh, kepental nih. Yang belum siapa? Tadi Bu Susi belum selesai. Bu Susi belum selesai. Udah selesai tadi, terus Oh, HP-nya rusak. oh, HP-nya putus ya. Ya terus lainnya siapa cobanya? Udah langsung aja terjemahan, monggo Pak Amin diterjemahkan. 1 sampai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia mengadakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada di dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langguh. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahu. Monggo Ustadz Arwani. Iya, tafadhol. Ini kelihatannya di saya ini ada ini ya. Gantian. Sinyalnya nggak bagus. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alif ala al-khairi qulubana wa aslih data bainina wa ahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak dan para ibu sekalian yang saya muliakan, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan taufiknya di dalam melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi segala perbuatan
maksiat kepadanya. Amin. Nah, semua amal salat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam amal saleh, hingga berjumpa Allah pada waktunya dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan Amin ya diridhoi. rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Amin Alamin. ya Allah. Ayat-ayat yang baru saja kita baca, yaitu dari surat Saba ayat 8 sampai ayat 11. Ini lanjutan tentang apa yang dilakukan oleh orang kafir, penentangan mereka terhadap dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak mereka beriman kepada hari akhir, mengajak mereka beriman kepada hari kebangkitan. Orang akan dibangkitkan di akhirat nanti dan mendapatkan balasan atas semua yang telah diperbuatnya ketika masih hidup di dunia sebelumnya. Nah, mereka ketika mendapatkan ajakan untuk mengimani hari akhir, ketika mendapat informasi tentang adanya hari akhir, mereka kufur, ya. Mereka tidak menerima, mereka menyangkal, mereka ingkar, mereka menentang. Dan tidak berhenti sampai di situ, melainkan mereka juga merendahkan, mencibir, menghina, mencemooh, ya, orang yang mengajak mereka beriman. Yaitu mereka mencemooh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam tuduhan, Ayat 8 ini adalah salah satu bentuk cemoohan mereka, salah satu bentuk pengingkaran mereka, ya, terhadap ajakannya, terhadap ajakan Nabi. Aftara 'alallahi kadziban. Jadi ajakan Nabi untuk beriman kepada hari akhir itu mereka cemooh ungkapan ini. Di sini artinya apakah. Kemudian ada setelah hamzah ini ada alif. Ya, ada alif atau hamzah wasal, tapi tak tampak. Asalnya iftara yaftari, ya. Iftara yaftari iftiraan. Karena hamzah wasal, maka tidak tampak lagi. Cara bacanya bukan iftara, langsung aftara. Apakah ia mengada-ada? Ya, iftara itu mengada-ada. Mengada-ada berarti dusta. Apakah ia, maksudnya ia ini Nabi Muhammad, kata mereka, Allah terhadap Allah kadiban, kedustaan. Apakah Muhammad itu mengada-adakan kedustaan kepada Allah? Jadi, karena Nabi Muhammad menyampaikan bahwa adanya hari akhirat, informasinya seperti apa, itu adalah wahyu dari Allah. Karena itu adalah wahyu dari Allah, maka mereka mengatakan bahwa informasi tentang adanya akhirat itu Muhammad aja, ya, atas nama Allah. Padahal Allah
Allah tidak menurunkan apa-apa padanya. Jadi ini tuduhan pertama. Aftara 'alallahi kadziban. Ia mengada-adakan kadziban, kedustaan kepada Allah. Yang kedua, am bihi jinnah. Am atau bihi padanya, pada Nabi Muhammad, jinnah ay junun. Ya, junun, gila. Atau ada penyakit gila padanya. Maksudnya, apakah dia ini orang gila? Jadi saya bayangkan Nabi Muhammad yang mereka sudah mengetahui tentang selama 40 tahun sebelum dapat wahyu, mereka tahu tentang kemuliaan akhlak. Mereka juga tahu tentang kejujurannya, tidak pernah berdusta. Mereka juga tahu tentang kecerdasannya. Ya. Ketika perselisihan yang terjadi saat mau meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah Ka'bah itu dipugar. Mereka mengetahui kecerdasannya, mengetahui akhlak mulianya, ya, mengetahui bahwa ia tidak pernah berdusta. Mereka mengetahui itu. Tapi karena ajaran ini mereka ingkari, mereka kafiri, maka Nabi kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan terlepas. Ada atau tidak ada tuduhan itu pada diri Nabi Muhammad, mereka tidak urus, mereka tidak bersusun. Yang penting ini dulu jam sekarang senantiasa ada orang macam ini. Yang penting nuduh, ya, mencibir, ya, dengan berbagai macam label. Terlepas tuduhan itu benar atau tidak, itu tidak menjadi pikiran mereka. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana orang lari dari Nabi Muhammad, gitu. Yang penting target mereka adalah bagaimana orang lari dari Nabi Muhammad, orang tidak mau mendengarnya, orang kemudian memusuhinya. Orang kemudian memusuhinya. Orang tidak mau beriman kepadanya. Ini targetnya. Jadi mereka menyebut tentang Nabi Muhammad itu kemungkinan pertama dia mengada-ada atas nama Allah, membuat kedustaan. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kata mereka, Muhammad itu bilang antara dua ini. Jadi ajarkan Muhammad untuk beriman kepada hari akhirat ini kemungkinannya dua macam, kata mereka. Kemungkinan pertama adalah ini berdusta atas nama Allah, itu katanya wahyu, padahal enggak, gitu. Yang kedua, ini orang enggak genep akalnya, gila, tidak waras. Ya. Jadi hanya dua ini yang mereka sebutkan sebagai kemungkinan. Mereka tidak membuka kemungkinan yang lain, yaitu kemungkinan Muhammad itu memang benar dapat wahyu. Ditutup itu. Mereka juga tidak membuka kemungkinan lainnya, yaitu Muhammad itu orangnya yang orang cerdas. Orang cerdas. Ya, pikirannya jernih. Itu tidak dibuka itu. Ya. Sebab kalau membuka itu, maka kan ada kemungkinan nanti membuka ruang keimanan. Jadi mereka hanya membatasi ini. Ini kalau tidak mengada-ada kedustaan atas nama Allah, ya gila. Ya itu saja. Kalau mereka buka, siapa tahu benar ini wahyunya dari Allah. Kemungkinan yang lain, Muhammad itu kan orangnya cerdas. Tapi ditutup ini oleh mereka. Gitu. Para bapak dan ibu sekalian, pelajaran dari sini bahwa Nabi Muhammad sebagai orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak umat manusia beriman kepada Allah,
ini menghadapi berbagai macam tantangan, ya, hujatan, pencibiran dan seterusnya. Tapi ini tidak menghentikan beliau dari melanjutkan dakwahnya. Ya. Ini kalau tuduhan-tuduhan ini gencar, tujuannya supaya apa? Supaya orang yang dituduh itu berhenti. Yang dituduh itu berhenti. Ya, kemudian tidak berdakwah lagi. Jadi menjatuhkan mentalnya, menjatuhkan maknawiyahnya, ya, semangatnya, ya, supaya orang-orang juga lari daripada itu. Maka dibela oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya ini. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Jadi tidak demikian. Jadi kata bal ini melainkan, ya, ini al-idrak dalam bahasa Arab disebutnya al-idrak. Jadi beralih dari sebelumnya. Keberalihan di sini, idrak di sini adalah lil ibtal, untuk membatalkan yang sebelumnya. Jadi mereka mengatakan, apakah Muhammad membuat kedustaan atas nama Allah atau Muhammad itu orang gila? Ini dibatalkan oleh Allah. Tujuan mereka ini dibatalkan oleh Allah dengan kata bal. Tidak demikian. Melainkan, jadi bal di sini beralih dari sebelumnya, bahwa sebelumnya itu tidak benar. Badil ladzina la yu'minuna bil akhirah, melainkan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu fil azabi, berada dalam siksaan, wa dhalali, dan kesesatan, al-mubini, yang nyata. Ba'id. Wa dhalalil ba'id, ya, dan kesesatan al-ba'id, yang jauh. Kesesatan yang jauh. Jadi antara kafir kepada hari akhirat dan kesesatan itu berkaitan erat. Antara kafir kepada akhirat dan siksaan itu juga berkaitan erat. Siksaan di akhirat jelas. Siksaan di akhirat jelas. Tapi siksaan di dunia pada batas-batas tertentu sesuai dengan kehidupan dunia ini juga dirasakan oleh orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, kehidupannya, dadanya, pikirannya, hatinya, ya. Apalagi melihat kezaliman-kezaliman yang terjadi, atau apalagi dia tidak diperlakukan secara adil oleh orang lain, merasa bahwa lingkungannya berlaku zalim kepadanya. Ini kalau orang tidak beriman kepada hari akhirat, maka ia akan merasakan al-azab ini, siksaan sangat berat. Tapi ketika orang beriman kepada hari akhirat, ia menyadari bahwa upaya tetap dilakukan, akan tapi dia sadar betul bahwa kehidupan dunia ini tidak berakhir dengan kehidupan ini, tidak selesai dengan kematian. Tapi ada episode berikutnya yang justru itu kehidupan yang selamanya. Ya, jadi tidak ada orang yang melakukan perbuatan baik kemudian sia-sia, nggak ada. Tidak juga ada orang yang melakukan berbagai macam kejahatan kemudian aman di akhirat, nggak ada. Ya, kecuali orang yang telah memperbaiki diri, orang yang telah bertaubat, terus mengganti keburukannya dengan kebaikan. Allah menerima taubatnya. Ini menutup catatan-catatan yang sebelumnya. Makanya di kata-kata hikmah itu selalu bahwa orang yang melakukan kejahatan itu lebih sengsara dibanding korbannya. Di kata pepatah. Tapi ini bisa dipahami ya dengan renungan, ya. Benar bahwa orang yang dizalimi ia merasa terpukul. Akan tetapi orang yang berlaku zalim itu
di dalam jiwanya dia terkejut. Ya, karena ada pertentangan antara hati nurani, antara fitrah dengan itulah yang membuat dada menjadi sempit. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka berada dalam siksaan. Siapa yang ingin aman dari siksaan, maka iman pada akhirat. Mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Siapa yang ingin berada di dalam petunjuk, tidak tersesat, maka iman kepada hari akhirat. Karena orang yang beriman kepada hari akhirat, dia akan lebih bisa mengontrol aktivitasnya, mengontrol amalnya, mengontrol perbuatannya. Karena setiap perbuatan duniawi ini akan berefek kepada dampak ukhrawi. Setiap perbuatan duniawi ada dampak ukhrawinya, ada dampak di akhirat. Maka membuat seseorang itu bisa mengendalikan, terdorong untuk bisa mengendalikan perbuatan-perbuatannya, karena setiap perbuatan itu nanti akan ada hisab di akhirat. Ini diantara faedah, pengaruh, ya, atau dampak dari iman kepada hari akhirat. Sedangkan tidak beriman kepada hari akhirat, maka orang menganggap semuanya harus terpenuhi di dunia ini, semuanya harus maka al-bidar, maka apapun caranya yang penting terpenuhi. Iya. Nah, ini membuat orang akhirnya tidak mengindahkan tentang nilai, tidak mengindahkan tentang kebenaran. Karena menganggap kehidupan itu hanya di dunia ini saja. Maka segala cara dia tempuh. Kemudian ayat yang ke-9, afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Afalam yarau, apakah mereka tidak melihat. Bisa melihat, maksudnya merenung dengan pikiran. Memperhatikan. Dan di sini dua-duanya, ya, melihat dengan mata kepala maupun merenung. Apakah mereka tidak memikirkan, tidak melihat, merenung, ya? Ila kepada ma baina aidihim, ma apa baina aidihim, di depan mereka. Wama dan apa khalfahum, yang ada di belakang mereka. Minas sama, min di sini disebut bayaniyah, menerangkan. Min yang menerangkan tentang arti ma, apa. Tidakkah mereka memperhatikan kepada apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang mereka? Kata apa ini diterangkan dengan kata min di sini. Minas sama wal ardh. Langit dan bumi. Atau kalau dalam terjemahan bahasa Jawa itu minas sama wal ardh, bayane, bayan itu menjelaskan, atau rupane, ya itu berubah, langit dan bumi. Maka mungkin kalau diterjemah Kemenak di sini barangkali disebutkan, tidakkah mereka memperhatikan langit dan bumi yang ada di depan dan belakang mereka? Jadi langsung disebutkan eksplisit, ya, di awal, ya, langit dan bumi. Ya. Dari ayat ini kita lanjutkan sekalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatan, sungguh menjadi tanda, ya, tanda kekuasaan Allah. Bikulli 'abdin, bagi tiap-tiap hamba, munibin yang kembali. Bagi tiap-tiap hamba munibin yang kembali. Kembali di sini bisa berarti kembali tadinya maksiat menjadi bertaubat. Kembali dalam arti bertaubat. Kembali di sini bisa juga berarti al-qiyamu bit-tha'ah, melaksanakan ketaatan. Karena orang yang melaksanakan ketaatan itu disebut orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini pertama menerangkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi yang lebih besar dari manusia. Allah Maha Kuasa pula untuk menciptakan kehidupan di akhirat. Maka kita jumpai dalam banyak ayat Al-Quran, umpamanya di dalam surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Jadi mengajak orang melihat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di depan, di belakang mereka ini, kemana saja melihat, ya, kemana saja berjalan, ada bumi, ada langit di depannya maupun di belakangnya. Ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah yang memiliki kekuasaan seperti itu. Allah Maha Kuasa pula untuk menciptakan kembali. Ini di dalam surat Yasin ini, di dalam surat Yasin namanya disebutkan siapa yang akan menghidupkan manusia kembali setelah kematiannya. Maka disebutkan yang menghidupkan kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat sangat kecil, ya, sangat remeh, ya, dari satu sel gitu, ya, dari satu sel kecil, tak terlihat oleh mata, tapi bisa terlihat oleh pembesar, ya, mikroskop atau yang lebih besar lagi, ya, kaca pembesar, baru kelihatan. Itulah asal usul kita. Jadi asal usul kita ini kalau ditaruh di tangan, kalau di tangan itu tidak kelihatan. Ditaruh di di tisu gini, kita yang sekarang gedenya seperti ini, dengan ketinggian, dengan bobot, dengan wajah, dengan kulit yang berbeda-beda. Ini asal kita, ini hanya setitik, ya, bukan setetes, setitik. Setitik itu juga tidak terlihat oleh pandangan mata telanjang. Kemudian dari setitik itu menjadi orang yang sedemikian rupa, lengkap, utuh, ahsani taqwim. Jadi kalau tidak memang nyata dalam kehidupan ini kita lihat, mungkin orang menganggap aneh. Apa ada ya manusia yang bisa jalan, bisa bicara, bisa berpikir, bisa bergerak dan seterusnya, tapi asalnya dari sesuatu yang sangat kecil. Kalau ini bukan kejadian yang nyata, mungkin orang tidak percaya juga. Tapi karena ini kejadian yang nyata dan dialami sendiri, sudah tidak ada yang menentang. Nah, kehidupan akhirat ini tinggal mengembalikan kembali. Menghidupkan kembali tidak lebih sulit dibanding menciptakan dari awal. Ya. Gitu. Jadi intinya ayat ini mengajak orang-orang yang ingkar tadi merenungkan tentang Maha Kuasanya Allah melalui ciptaan-ciptaan yang tersebar di hadapan langit maupun Allah yang Maha Kuasa seperti itu, Maha Kuasa pula untuk menghidupkan kembali setelah kematian. Setelah kematian manusia. Ayat ini berarti secara implisit menerangkan bahwa orang-orang kafir itu tidak mau merenungkan, tidak mau berpikir tentang kekuasaan Allah yang ada di langit dan bumi ini. Secara implisit pula bahwa yang pandir adalah orang-orang yang tidak berpikir. Gitu. Sementara mereka menuduh Nabi gila. Yang tidak menggunakan akal siapa? Nah, ini disebutkan di dalam ayat ini, justru mereka tidak mau memikirkan tentang semesta ini. Termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah innaka naksif bihimul ard. Kalau kami menghendaki naksif, maka kami benamkan bihim dengan mereka al-ardo dalam tanah. Jadi kalau aku Allah menghendaki, kami benamkan mereka ke dalam tanah. Seperti korun, dibenamkan ke dalam tanah. Ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat yang ada di permukaan ini dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian
yang apa namanya diberitakan ya, di era kita ini juga tidak kurang-kurang ya, tanah yang dibenamkan segala. Ya. Au nusqit alaihim kisafan minas sama. Au nusqit atau kami jatuhkan alaihim kepada mereka kisafan kepingan-kepingan minas sama dari langit. Tapi kalau kami menghendaki, maka kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Ya. Yang dengan jatuhnya kepingan-kepingan dari langit, maka akan membinasakan mereka. Maka Allah jaga ini. Allah jaga agar kepingan-kepingan dari langit itu tidak sampai jatuh ke bumi dalam bentuk yang membahayakan. Maka ada lapisan-lapisan, ada atmosfer. Yang kemudian kepingan itu ketika melalui itu terbakar. Ada lapisan lagi ozon. Ya. Sehingga di sini lapisan-lapisan itu ketika ada kepingan-kepingan dari angkasa luar yang jatuh, maka kemudian tertahan, terbakar, ya. Kalau toh kemudian jatuh ke tanah sudah dalam bentuk yang tidak kan menyuburkannya, menyuburkannya, yang jatuh jadi apa namanya, apa itu? Ada meteor, ada ini, yang kemudian itu menjadi apa? Besi ya, bahan besi yang bermanfaat ya, menyebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga ini kehidupan manusia. Tapi kalau Allah menghendaki, sangat mudahnya bagi Allah kepingan itu dijatuhkan ke bumi yang kemudian membinasakan orang-orang yang ingkar kepadanya. Kemudian inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya yang pada yang demikian itu menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali. Jadi yang bisa mengambil pelajaran dari renungan itu adalah hamba yang kembali. Yang kembali kepada Allah, mau bertobat dan mau melakukan ketaatan kepada Allah. Menginginkan. Tapi kalau tidak ada keinginan itu, walaupun melihat, walaupun berpikir, tidak menggunakan al-istishhad, di ayat Allah yang melakukan. Tidak sampai kepada seseorang menjadikan itu sebagai bukti ya, yang harapannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui tentang kekuasaan. Ayat berikutnya walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh ataina kami berikan Dawuda Nabi Dawud minna dari kami Allah fadla keutamaan. Allah telah memberikan fadl keutamaan kepada Nabi Dawud. Keutamaannya Allah berikan kekuasaan. Di antara keutamaannya lagi Allah berikan hikmah padanya. Di antara keutamaannya Allah berikan kenabian dan kerasulan. Nah, ini keutamaan yang paling utama. Allah berikan kenabian, Allah berikan kerasulan. Dan Allah juga berikan keutamaan kepada Nabi Dawud berupa fasilitas-fasilitas yang nanti disebutkan berikutnya. Ya. Seperti apa namanya? Besi ya yang dilunakkan di tangannya. Kami telah berikan kepada Nabi Dawud fadla anugerah. Minna dari kami fadla anugerah. Jadi karena anugerah itu datang dari Allah, maka itu adalah anugerah besar. Kata fadla di sini indefinite, nakirah. Dari bukan hanya bentuk tertentu. Mencakup penantian, mencakup kekuasaan, mencakup nikmat-nikmat yang lain dan kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi ya jibalu awibi. Nah, ini diantara keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Dawud. Ya jibalu wahai gunung-gunung. Allah berfirman kepada gunung-gunung. Allah perintahkan kepada gunung-gunung. Ya jibalu awibi bertasbihlah. Awibi ayraji'i bertasbihlah mengulang-ulang. Ma'ahu bersamanya, bersama Dawud. Wattair dan burung. Jadi Allah perintahkan kepada
gunung, Allah perintahkan kepada burung untuk mengulang-ulang tasbih, mengiringi tasbih yang dilantunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi suara yang merdu. Suaranya merdu. Ya. Sampai Rasul menggambarkan kemerduan suara Daud itu dengan seruling. Maka pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Atau kama qala Rasulullah. Engkau telah diberi mizmar, seruling, maksudnya suara yang bagus. Seperti seruling atau suara yang bagus keluarga Nabi Dawud. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an suaranya bagus. Malam-malam sedang keliling, mendengar Abu Musa sedang baca Quran. Beliau dengarkan sejenak, berhenti tak jauh dari rumahnya, mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Esokan harinya, kalau kamu tahu, tadi malam saya mendengarkan bacaanmu. Abu Musa mengatakan, ya Rasul, kalau saya tahu, saya akan baguskan bacaan itu untukmu dengan sebagus-bagusnya. Jadi membaguskan bacaan itu diperintahkan. Dan disukai pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Daud ini diantara keutamaannya adalah Allah berikan kepadanya suara yang bagus. Suara yang bagus. Sehingga ketika ia membaca kitab yang diberikan Allah kepadanya, kitab Zabur, ya, kitab Zabur. Ketika ia membaca kitab, ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan suaranya yang merdu, maka yang menyambut suara ini, yang mengiringi suara ini, ya, adalah gunung, burung. Jadi ikut terbawa dengan suasana. Ya, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Fadlah, ini fadlah. Ya. Jadi kalau apa namanya, kafilah di zaman dulu yang ketika perjalanan jauh itu naik onta, ya, rombongan, itu ada orang yang pemandu dengan suaranya, Ketika dilantunkan syair-syair, ini akan berpengaruh lantunan syairnya itu kepada laju onta-onta tersebut. Ya, laju onta tersebut. Jadi kalau syairnya, senandungnya itu senandung yang apa namanya, semangat, keras, maka ini berdampak kepada ontanya ini berjalan lebih keras pula, lebih cepat pula. Ketika senandungnya lebih lembut, maka perjalanannya juga lebih tenang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada pemandu, "Rifqan bil qawarir." Ya, bersikap lembutlah terhadap al-qawarir. Al-qawarir maksudnya itu para kaum wanita. Ini banyak kaum wanita yang dalam perjalanan. Jadi jangan dipandu dengan suara yang membuat onta ini jalannya menjadi sedemikian rupa cepat. Jadi supaya lebih perlahan. Nah, di sini Nabi Daud ketika ia bertasbih, maka bertasbih pula bersamanya burung-burung dan gunung-gunung. Allah. Kita bisa membayangkan suasananya. Ia membaca, ia berdoa, ya, ia melantunkan kitab Zabur. Kemudian yang di seputarnya juga menyambut. Masya Allah. Ini satu suasana yang sedemikian rupa, ya, mengharu biru tentunya. Wa alanna dahul hadid. Wa alanna, dan kami lunakkan lahu untuknya Daud al-hadida, besi. Jadi di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah besi dilunakkan untuknya. Di sini pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dilunakkan besi untuknya? Makna yang pertama dengan ini adalah bahwa besi itu dilunakkan melalui tangan Nabi Daud
tanpa peralatan-peralatan yang dikenal lainnya. Jadi dengan tangan Nabi Daud besi itu menjadi lunak. Seperti apa? Seperti adonan. Seperti adonan. Dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Ini Nabi Daud. Allah berikan kelebihan. Besi dilunakkan sedemikian rupa. Ya, seperti adonan. Bisa dipakai. Bisa dibuat rantai. Buat ini dan seterusnya. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua? Kami lunakkan besi kepadanya. Artinya adalah kami mudahkan sebab-sebab kepada Daud yang dengan sebab-sebab itu ia bisa memanfaatkan besi, dilunakkan, antara lain dipanaskan. Dengan dipanaskan, maka kemudian bisa dibentuk karena telah menjadi lunak. Ini mana yang kedua. Ya. Dan tidak menafikan tentang dua makna ini. Ya. Makna yang pertama, kalau makna yang pertama, Nabi Daud maupun bukan Nabi Daud bisa melakukannya. Ya kan? Sehingga bukan merupakan kelebihan bagi seseorang. Karena setiap orang bisa melakukan itu. Sedangkan makna yang pertama adalah tanpa dengan dipanaskan dengan derajat Celsius tertentu, melainkan melalui tangannya saja dia bisa lunakkan besi. Nah, ini mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Jadi dimungkinkan makna yang pertama maupun makna yang kedua. Hanya saja kalau makna yang pertama yaitu yang tanpa alat kemudian dengan tangannya saja dilunakkan, ini merupakan kelebihan yang khusus. Mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Daud. Kalau dilunakkan melalui sarana-sarana yang ada dengan dipanaskan dan sejenisnya, maka ini Nabi Daud dan juga lain-lain juga bisa melakukannya. Tentunya itu tetap merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alanna lahul hadid. Kemudian dengan dilunakkan itu Allah perintahkan an ya'mal sabighatin wa qaddir fisad, buatlah baju-baju besi yang yang menutup yang longgar. Sabighatin bisa menutup seluruh badan, lebih aman. Wa qaddir fisard, ya, dan qaddara yuqaddiru itu menata secara apik, ya, secara simetris, secara rapi, ya, seimbang. Wa qaddir fisard di dalam anyaman. Jadi ketika membuat anyaman, buatlah yang seimbang anyaman. Ya, tidak terlalu kecil yang punya mudah patah, tidak pula terlalu besar yang akhirnya sulit membuat orang bergerak. Sulit orang kemudian bergerak. Jadi baju besi disebutkan dalam sebagian tafsir, baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud, ini baju besi yang memungkinkan seseorang untuk bergerak lebih leluasa. Baju besi pada umumnya kan lempengan-lempengan, ya, di samping ada yang kokoh, kemudian ada lempengan-lempengan yang lain yang membuat orang geraknya nggak terbatas. Sedangkan baju besi, nah yang dibuat oleh Nabi Daud ini lebih leluasa, orang tetap bisa bergerak. Ini kelebihannya, yaitu berupa rantai-rantai yang tidak terlalu kecil, yang kemudian dianyam satu sama lain sehingga tetap pergerakan ini menjadi lebih nyaman. Wa qaddir fisard wa'malu salihah, dan lakukanlah oleh kalian salihah, amal saleh. Jadi mengajak Nabi Daud, memerintahkan dan keluarganya, orang-orang yang bersamanya untuk melakukan amal saleh. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku maha basir melihat apa yang kalian lakukan. Nah, ini jadi kesimpulan. Dan pertama, ayat-ayat ini menyanggah tentang tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Menyanggah karena mereka menuduh Nabi Muhammad itu mengada-ada, mereka menuduh Nabi Muhammad itu gila, maka dijawab oleh ayat ini. Sebenarnya mereka yang tidak berpikir, tidak mau merenung.
Karena itu kemudian mereka membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kemudian dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita diperintahkan untuk tafakur ya, tafakur tentang tanda-tanda yang dibentangkan Allah di semesta alam ini, untuk agar kita semakin ta'zim, semakin mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kehidupan di akhirat, sebagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan kehidupan di dunia ini, dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Yang keempat, ini diceritakan tentang kisah Nabi Dawud alaihissalam. Ya, dan dalam Quran itu banyak dijumpai kisah-kisah. Kisah ini menggambarkan tentang perjalanan seseorang yang membawa akidah, keyakinan, yang berjuang, kemudian berhadapan dengan tantangan-tantangan untuk kemudian bisa kita teladani. Bagaimana tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kisah itu mengimplementasikan keyakinannya, memperjuangkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini diantara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang ayat-ayat yang baru saja kita baca, ya. Dan terakhir adalah tentang nikmat, ya, nikmat fasilitas hidup, antara lain adalah besi, ya. Itu fasilitas hidup yang bermanfaat, yang diperlukan manusia untuk berbagai macam keperluan, termasuk juga untuk pertahanan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya seksi pertanyaan ya, monggo yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilahkan. Pak Amin, Bu Mukri, Pak Bagio, Pak Widodo. Kalau enggak ada nanti saya habiskan untuk saya bertanya loh. Pak, saya. Monggo. Pak Bagio dulu. Ya, Pak Subrana, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyoroti pada ayat yang ke-8 dari aftaro alallahi kadiban, tentang hal yang gaib berkaitan masalah keyakinan kita. Masalah hal gaib itu memang tidak harus ngikutin Al-Quran yang saya bisa tangkap dari Pak Ustadz jelaskan tadi. Tapi kadang-kadang saya sendiri misalnya, mungkin beberapa orang juga meragukan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Nah, itu keadaan normal bagi kita, atau kita tidak bisa seperti itu. Harus kita langsung tidak boleh meragukan hal seperti itu. Apakah harus berproses atau tidak, atau harus langsung begitu? Jadi Pak Ustadz, mohon dijelaskan pernyataan saya seperti itu salah apa benar? Terima kasih. Contohnya seperti apa, Pak Haji? Ya, yang ada cerita-cerita masalah misalnya neraka, terus masalah ya itu tadi kan kebohongan-kebohongan yang tidak diyakinkan oleh para penentangnya, yaitu ya sepertinya mungkin cerita tentang hari akhir atau tentang siksa neraka dan sebagainya. Itu kadang kita kan harus terima apa adanya dari Al-Quran. Tapi keraguan itu kan bisa timbul pada hati kita seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, disebut akidah itu al-i'tiqad al-jazim. Keyakinan yang teguh, keyakinan yang mantap. Itu disebut ya. Karena keyakinan itu mantap, maka itulah yang kemudian menjadi pendorong orang untuk melakukan sesuai dengan yang diyakini. Jadi pendorong yang kuat itu adalah yang muncul dari keyakinan yang mantap. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu Dzālikal kitabu lā raiba fīh. Ini informasi. Quran itu, kitab itu tidak ada keraguan padanya. Ini informasi. Tapi secara implisit di balik informasi ini ada perintah, ada larangan. Ya, perintah untuk yakin dan larangan meragukan. Karena tidak ada keraguan padanya, semuanya itu hak dari Allah, ya. Dan semua isinya adalah hak. Maka janganlah kalian ragu kepada Allah. Ini secara implisitnya mengarahkan kita jangan ragu kepada Allah. Ketiga, tentang informasi-informasi akhirat. Tentang neraka, siksa-siksa neraka. Hakikat dari yang diinformasikan itu tidaklah seperti hakikat yang ada di dunia ini. Contoh. Kullama ruziqu minha min thamaratin qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Buah-buahan, bahkan ada disebut pula buah ini, buah itu. Tapi apakah buah-buahan yang di sana sama dengan yang sini? Jawabannya tidak. Namanya sama, akan tapi hakikatnya berbeda. Jadi konteksnya bukan meragukan, tapi konteksnya adalah hakikat dari yang itu dan hakikat yang ada di dunia ini. Ini. Dengan kata lain, nikmat-nikmat Allah siapkan di akhirat, ya, di akhirat itu melampaui bayangan, melampaui kemampuan manusia untuk apa namanya? Menerima. Bukan menerima. Kemampuan manusia untuk membayangkan. Kemampuan manusia untuk menangkapnya. Hakikatnya berbeda. Ini ya, mungkin yang lain bisa diimut dulu. Ya. Contoh. Mana ada buah di dunia yang kalau dimakan tidak menghasilkan kotoran? Ya, sebentar. Ya, nggak ada makanan dunia yang tidak menghasilkan yang tidak menimbulkan kotoran, nggak ada, ya kan? Nah. Tapi di surga tidak ada kotoran itu. Makanya ada seorang Yahudi yang bertanya kepada kepada Umar bin Khattab, di surga orang makan, orang minum, tapi tidak buang air besar maupun air kecil. Kemana itu makanan? Nah, ini kan mengukur akhirat dengan ukuran dunia. Hakikatnya berbeda. Iya. Kemudian Umar balik bertanya, apa yang kalian makan dan apa yang kalian minum, apakah semuanya keluar? Jawabannya tidak. Yang tidak keluar itu kemana?
Dijawab, dibutuhkan oleh tubuh. Iya. Umar kemudian mengatakan, makanan di akhirat semuanya diperlukan oleh tubuh dan tidak perlu ada yang keluar. Nah, ini kualitasnya. Jadi selera manusia, makanya disebutkan ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. La ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, kesenangan-senangan yang menyenangkan, nikmat-nikmat yang menyejukkan mata, yang menyenangkan. Jadi bukan keraguan, tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Allah. Termasuk iman kepada kitab adalah mengimani berita-beritanya, mengimani perintah-perintahnya, mengimani ajarannya. Tidak ada keraguan. Gitu. Adapun belum bisa menangkap maknanya, itu berbeda. Berbeda. Bukan bentuk keraguan. Jadi maknanya seperti apa? Disitulah kita belajar. Kita belajar. Makanya kalau khomer di akhirat itu kan tidak memabukkan, beda dengan khomer di dunia, memabukkan. Maka ada beberapa orang yang datang ke rumah waktu itu, kemudian saya ajak sholat, ya kan dari preman-preman, ayo sholat dulu, udah maghrib, nanti sambung lagi ngomongnya, aduh, kotor Ustaz, kotor kenapa? Ya baru habis ini minum, gitu, minum apa? Mabuk maksudnya, gitu. Oh suka, kamu masih suka ya? Ya. Saya sebenarnya ente pakai merek apa? Katanya, cerita mereknya ini. Saya juga suka itu minuman keras. Oh, yang benar Ustaz. Iya, tenang Ustaz. Cuman mereknya nggak ada yang cocok. Hah? Nggak ada yang cocok. Emang Ustaznya apa biasanya? Saya pengennya yang di akhirat aja, yang di surga. Nah, itu ada khamr di surga yang khamrin ladzatan lisyaribin. Khamr yang lezat bagi orang-orang yang minum. Ya, yang tidak membuat orang ngaco dan tidak menimbulkan dosa. Itu nggak ada di dunia ini. Saya khawatir kalau nanti minum yang di dunia, di akhirat nggak dapat. Maka saya yang dapat ingin yang di sana aja. Sama ente gitu. Cuman kualitas yang kita inginkan beda gitu ya. Makanya tinggalkan itu, nanti biar dapat khamr yang lebih mantap nanti di akhirat di surga. Gitu. Jadi hakikatnya kita tidak mengetahui persis, akan tapi makna umumnya seperti yang kita cerna di dunia, iya, kita pahami sesuai yang kita cerna dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan keraguan kalau maksudnya itu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Bagio itu saya ingat ini Dr. Zakir Naik itu. Jadi Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Al-Quran itu 80% bisa dibuktikan kebenarannya. Yang 20% belum bisa dibuktikan kebenarannya, tapi tidak bisa dibuktikan salahnya. Jadi kesimpulannya Dr. Zakir Naik 100% Al-Quran itu benar. Ya. Jadi itu tambahan saya. Mungkin ada lagi yang bertanya tadi Pak Widodo. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau yang saya pahami, Daud ini katanya Israel Pak ya. Apa Israelnya itu sebagai ganti nama atau menurunkan Bani Israel? Kemudian Awibi itu kalau Pak Dokter itu apa bina apa itu yang ada 4 huruf apa itu ya? Masya Allah. Okay. Nah, fi'il amar itu. Fi'il amar untuk ingat. Iya. Dijelaskan lagi, tambahin. Ya. Terima kasih. Ya, fi'il amar untuk mu'annas. Karena jamak taksir, jibal itu jamak taksir, itu mu'annas. Seperti iqra, iqra'i.
Itu untuk mu'annas. Israil itu nama lain dari Yakub. Oh, Yakub. Ya, Yakub nama lain. Nabi Yakub disebut Israil. Israil itu artinya Abdullah, hamba Allah. Nama yang bagus. Jadi Israil itu nama yang bagus. Bukan berjalan malam ya, berjalan malam. Kenapa? Israel itu orang yang berjalan malam hari katanya. Beda. Beda Isra, ya? Al-Isra'u itu beda. Itu artinya berjalan di waktu malam. Memperjalankan di waktu malam. Itu Isra. Nah, kan kalau ini Israil, Isra, Abdil Allah. Abdullah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya anak cucunya Nabi Yakub disebut Bani Israil. Anak cucunya Yakub. Ya. Adapun kemudian kata Israel, nama yang bagus itu dibuat untuk negara teroris, yaitu negara yang disebut Israel, itu persoalan lain. Itu persoalan lain. Ya, seperti ada nama Abdullah di zaman Nabi, tapi dia gembong orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tidak kemudian menjadikan nama Abdullah itu jelek. Nama Abdullah itu bagus, cuman ada di antara orang yang namanya Abdullah, tapi dia munafik. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya disebut Bani Israel. Ketika Allah memanggil ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, itu adalah sebutan untuk mengingatkan mereka tentang kemuliaan nenek moyang. Kamu punya kakek mulia, nggak pantas melakukan kejahatan. Gitu. Mendorong untuk taat. Seperti ya Bani Adam, hei anak cucu Adam. Ya, Adam itu orang yang taat loh. Kamu anak cucunya, ya ikuti jejaknya, gitu maksudnya. Jadi makanya ini juga pelajaran, hendaknya kita mengingatkan seseorang yang tidak taat atau yang melakukan hal yang tidak sepantasnya, diingatkan kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada silsilah keturunannya. Kamu itu keturunan orang baik-baik. Bapakmu itu ini, kakekmu ini segala. Supaya apa? Supaya dia mengikuti jejak. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Ini sudah 7/4 nih lewat. Enggak saya kembali. Telat sedikit tidak apa-apa. Jadi menurut yang pernah saya baca ya Pak Widodo itu nganu Israel itu nama lain jadi Nabi Yakub ya. Jadi Bani Israel itu keturunannya pada menjadi nabi, tapi Bani Israelnya sendiri orang-orangnya itu menentang ya. Jadi hatinya pokoknya tidak suka loh. Akhirnya dipindahkan kenabian itu ke Bani Ismail. Betul enggak ya Ustaz gitu? Ya. Nah, sebelum diakhiri saya mau nganu penjelasan yang diterangkan Ustadz tadi yang awal saya agak belum jelas ya. Jadi ini ya, yang mana itu? Yang pertama tadi kan ngomongkan aftaro, ini ada enggak di layar? Ada. Jadi tadi kalau enggak salah diterangkan aftaro itu sebetulnya katanya dari iftaro ya? Iya. A-nya itu istifham ya. Betul, istifham. Jadi mujarodnya faroya. Iya, betul. Ini nganu bina nakis ya? Iya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, karena saya sering buka aplikasi ini kok bukan kata-katanya mohon penjelasan. Kalau kalimat lampau itu kan fi'il madi ya. Kalimat sekarang fi'il mudhari'. Kalimat entah itu fi'il amr. Lah ini yang partikel aktif ini apa fa'il? Yang partikel pasif itu apa maf'ul? Yang bentuk kata benda ini apakah masdar? Ini yang belum pengen kepastian saya. Partikel aktif itu bukan fa'il. Bukan fa'il. Isim fa'il.
Ya, isim fa'il ya, isim fa'il. Ya, beda. Kalau isim fa'il itu bicaranya tentang sorof. Sorof. Kalau Kalau fa'il itu nahwu. Posisi dalam kalimat. Iya. Muftara itu juga bukan maf'ul. Isim maf'ul. Tapi isim maf'ul. Iya. Kalau iftira ini bentuk kata benda masdar. Ya, masdar. Iya, matur nuwun. Insyaallah. Saya kira waktu sudah. Pakai aplikasi apa? Gimana? Gimana Ustaz? Itu pakai aplikasi apa itu? Bahasa Arabnya. Aplikasi Quran Tasrif Perkata. Quran Tasrif Perkata. Quran dalam kurung tasrif dan perkata. Oh gitu. Ya. Yang lain tahu belum? Dulu pernah saya share itu aplikasinya, tapi tidak tahu mereka pada. Pak Subrana, saya sudah. Ya. Boleh di-share, ya boleh di-share. Nanti kita sampaikan. Jadi yang membutuhkan nanti. Saya referensinya itu, kemudian Quran yang Android itu yang bisa mencari kata ini dalam surat apa, ayat apa. Kemudian yang Ustadz rekomendasikan dulu itu i'rab Quran perkata. Kemudian kalau masih belum ketemu ya saya buka kamus Al-Quran kamus induk Al-Quran. Jadi itu kalau ada kesulitan saya buka itu. Masya Allah, barakallah. Saya kira sampai di sini dulu, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua urusannya berkah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Amin. Terus